mengisahkan tentang masalah atau krisis yang sedang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Mereka sedang mengalami krisis pangan, Bapak, mengalami kelaparan yang hebat. Dan karena itu secara khusus dalam bacaan kita mengisahkan tentang keluarga Elimelek dan Naomi. Keluarga Elimelek dan Naomi yang tinggal di Bethlehem. Elimelek artinya alat raja. Kalau Naomi, Bapak Mama, artinya kegembiraan, sukacita, kebahagiaan. Dan Bethlehem artinya rumah Lot. Mereka tinggal di rumah Lot, di Bethlehem, di negeri perjanjian, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah. Namun ketika mengalami krisis, ketika masalah datang, kedua orang ini, Allah adalah rajaku dan sukacita atau kegembiraan itu mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah perjanjian, untuk meninggalkan rumah roti, lalu pergi ke negeri asing dan tinggal di sana sebagai orang asing. Memang bila kita baca kisah tadi dengan baik-baik, kita akan menemukan bahwa pada awalnya kehidupan Elimelek dan Naomi sekeluarga begitu menyenangkan, mendatangkan kesenangan dalam hidup mereka. Mereka damai, bahkan anak-anak mereka berkeluarga. Namun ternyata kesenangan yang dialami oleh keluarga dari Israel ini tidak berlangsung selamanya. Berbagai peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan mereka alami di negeri asing, di negeri Moab. Suami meninggal, lalu anak-anak meninggal. Mama, kalau kita baca apa yang diungkapkan oleh Naomi dalam bacaan ini, kita melihat betapa pahitnya kehidupan yang dialami oleh Naomi. Kehilangan orang-orang yang menjadi pelindung bagi diri. Karena itu, di bagian akhir dari bacaan ini kita menemukan bahwa Naomi sampai berkesimpulan bahwa Allah begitu marah kepadanya. Allah menjadi saksi, mengacungkan tangan dalam kehidupan Naomi sehingga ada begitu banyak penderitaan yang dialami. Namun dari kisah ini juga kita bisa belajar dari Ruth, seorang asing yang begitu terpaut dengan sang mertua, sehingga walaupun didesak untuk meninggalkan Naomi mertuanya, Ruth memilih untuk setia kepada Naomi, setia kepada bangsa Israel, dan terutama setia untuk mengikuti Allah yang disembah dan dipuji oleh Naomi. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa makna kisah Naomi, Ruth ini bagi kita sebagai orang-orang percaya yang senantiasa diperhadapkan dengan berbagai masalah atau krisis dalam hidup, baik itu krisis pribadi maupun krisis sebagai sebuah kesatuan. Yang pertama, hati-hati atau bijak mengambil keputusan bila kita berada di tengah-tengah masalah atau krisis yang terjadi. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Pikir masak-masak, tenang, cari penyebab masalah atau krisis tersebut, kemudian berusaha untuk menemukannya. Saya ambil contoh, Bapak. Sebagai orang-orang percaya, banyak dari antara kita yang diperhadapkan dengan masalah ekonomi. Ya, lalu banyak yang mengalihkan pandangan mereka ke negeri-negeri yang jauh, ke tempat-tempat yang jauh. Banyak yang memilih untuk menjadi TKI atau TKW di luar negeri, atau meninggalkan negeri kita ini lalu pergi ke tempat-tempat yang lain yang kelihatannya subur, karena berpikir bahwa
NTT itu nasib tidak tentu. Ya, namanya. Mereka berharap bahwa ketika ada di tempat yang lain, keadaan mereka akan menjadi lebih baik. Pertanyaannya, betulkah demikian? Kalau kita lihat kenyataan yang terjadi, ternyata tidak semuanya berhasil. Banyak yang justru mengalami kegagalan. Apakah tidak boleh pergi ke luar negeri, Pak Mama, ke tempat lain untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita? Tidak juga. Tetapi mari kita lihat akar atau penyebab dari persoalan sehingga kita secara pribadi ataupun keluarga kita mengalami masalah ekonomi. Apakah betul-betul karena kita tidak punya pekerjaan? Apakah betul-betul di tempat kita tidak ada pekerjaan? Ataukah kita mengalami masalah itu karena kita malas? Ataukah karena kita boros? Kita tidak punya perencanaan yang baik berkaitan dengan keuangan kita. Bapak Mama, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pula orang-orang yang mengambil keputusan untuk pergi ke luar negeri, pergi ke tempat yang lain yang berhasil. Karena itu, bila kita memilih untuk memperbaiki, menyelesaikan masalah keuangan ekonomi kita dengan pergi ke tempat lain, maka hal yang pertama yang harus kita miliki adalah iman atau moral yang baik. Karena godaan besar di sana, jauh dari keluarga, jauh dari istri, anak, suami dan anak, semua itu merupakan godaan. Kalau kita tidak memiliki moral atau akhlak yang baik, iman yang teguh kepada Tuhan, maka pasti negeri yang tadi kita katakan adalah hujan emas itu justru akan menjadi bencana. Karena itu, selain memiliki moral atau akhlak yang baik, iman yang setia kepada Tuhan, kita juga perlu melengkapi diri dengan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga ketika kita pergi ke sana pun, kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru lebih sulit dari yang ada di negeri kita sendiri. Banyak kasus warga negara Indonesia yang pergi TKI atau TKW meninggal. Pertanyaannya, Bapak Mama, meninggal karena apa? Karena majikan jahat. Betulkah demikian? Ataukah dibalik tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh para majikan itu justru terjadi karena kesalahan-kesalahan yang terulang-ulang? Saya ambil contoh ya, Bapak Mama ya. Kalau seandainya kita punya anak nona pergi TKW luar negeri, dari pembantu setrika orang pembaju sutra karena tidak tahu bahasa Inggris, ya panas yang harus ada di setrika itu sekian derajat, tapi karena potong orang Timor, orang Sabu, orang Rose, orang Alot tidak tahu, potong sikat panas yang paling tinggi. Baru dia tadi baju begini langsung baju lubang. Bapak Mama, kalau satu kali baik, tapi kalau seandainya itu berulang-ulang, siapa yang tidak marah? Karena itu boleh pergi ke luar negeri, tapi lengkapi diri dengan pengetahuan, lengkapi diri dengan keterampilan, sehingga ketika kita pergi ke negeri yang lain, kita bukan hanya menjadi pahlawan. Ya Bapak ya, ketika kita pergi ke tempat yang lain, kita tidak hanya jadi kuli. Karena kalau mau jadi kuli di negeri sendiri. Yang kedua, lihat peluang yang ada di negeri kita. Karena hujan emas di negeri orang, tetapi lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Karena apa? Yang pertama, potong ada bersama-sama dengan keluarga, ada dekat dengan suami, ada dekat dengan istri, ada dekat dengan anak-anak, ada dekat dengan orang tua. Sudahkah kita melihat peluang atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ataukah kita justru hanya melihat bahwa di sanalah harapan kita? Padahal di tempat kita ini banyak pekerjaan. Ya kalau mau jadi pegawai negeri sipil, kuotanya terbatas. Tetapi banyak pekerjaan lain yang bisa kita lakukan, yang sebenarnya bisa menopang kehidupan kita.
Dan ketika kita ada di negeri sendiri, Bapak Mama, bukan hanya satu pekerjaan yang kita lakukan. Bapak Mama bayangkan kalau kita pergi ke, minta maaf ya Bapak Mama ya, ini contoh konkret kenyataan yang ada dari saya sebut. Misalnya kita pergi ke Kalimantan, kita jadi buruh di perkebunan. Pekerjaan hanya satu Bapak Mama, kita jadi buruh. Tidak ada pekerjaan lain yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita ada di negeri kita sendiri, di tempat ini sendiri, kita bisa bertani. Selain bertani, kita masih bisa pelihara hewan. Selain bisa pelihara hewan, ketika makan medis, kita masih bisa ke laut. Apa yang kurang, Bapak Mama? Tetapi karena sekali lagi harapan kita hanya di negeri asing, seperti Elimelek dan Naomi ini, maka pikiran kita tidak lagi terbuka melihat peluang yang ada di sekitar. Bapak Mama pelihara babi masih bisa, dan lain-lain sebagainya yang baik. Tetapi sekali lagi karena pikiran kita hanya tertuju ke negeri asing, ke tempat yang lain, lalu semua itu kita lupakan. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, banyak kisah yang menginspirasi bahwa untuk mengatasi masalah, untuk mengatasi kesulitan, harus dimulai dari apa yang ada pada kita. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Mama, dimulai bukan dari luar, dimulai bukan dari pihak lain, tapi dimulai dari apa yang ada pada mereka. 5 roti dan 2 ikan mampu mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, dan masih sisa 12 bakul untuk para murid. Itu berarti ada kelimpahan, Bapak Mama. Tetapi marilah mulai dari apa yang ada pada kita, bawa kepada Tuhan untuk diberkati dan dipakai untuk mengatasi masalah. Itu hal yang pertama, Bapak Mama. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Contoh yang kedua, dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa krisis relasi atau hubungan juga dapat terjadi. Suami istri bertengkar dan lain sebagainya, oleh karena kesalahpahaman dan lain sebagainya. Dan seringkali kita cepat berkata bilang, cewek lebih baik. Sebelum mengambil atau membuat keputusan semacam itu, pikirkanlah apa dampak dari keputusan kita bagi anggota-anggota keluarga. Seringkali kemarahan, keegoisan lebih diutamakan, dan akibatnya, Bapak Mama, justru masalah tidak terselesaikan, tetapi bertambah. Yang kedua, Bapak Mama, mari dalam menghadapi persoalan, kesulitan atau krisis yang ada, kita mau setia untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan demi menyelesaikan masalah. Saya ambil contoh tadi, krisis ekonomi. Setia bekerja. Jangan kita bekerja hanya setengah. Ketika kita melihat pekerjaan ini adalah peluang untuk keluar dari krisis, lalu di tengah perjalanan pekerjaan itu harus gagal, kita pun lalu tidak lagi mau berusaha. Kita lemah. Padahal, Bapak Mama, setiap pekerjaan itu punya resiko. Kalau mau dapat hasil yang besar, maka harus juga siap untuk menanggung resiko yang besar, ya Bapak Mama ya. Saya ambil contoh kisah tentang Yosua. Kalau mau dapat negeri terjanji itu seluas-luasnya, maka resikonya adalah mereka harus berperang, siap untuk mengeluarkan keringat, darah, dan bahkan harus ada yang meninggal. Tetapi kalau mereka mau cari titik aman, tidak mau tanggung resiko, maka diam di tempat. Tidak akan terjadi apa-apa, tetapi tidak mendapat hasil. Karena itu setia. Nah, dari kisah tentang Naomi dan Ruth, kisah tentang kesetiaan Ruth terhadap Naomi
bangsa Israel dan Allah, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Pak Mama, kita belajar dari Lut tentang kesetiaannya dalam membangun hubungan atau relasi dengan anggota-anggota keluarga. Kesetiaan dari Lut ini bisa menjadi model bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk membangun kesetiaan di antara kita sebagai suami istri dan juga sebagai anak dengan orang. Di tengah-tengah berbagai godaan, di tengah-tengah berbagai cobaan yang harus kita hadapi, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang makin canggih juga, kesetiaan terhadap anggota-anggota keluarga sangat luar biasa. Setia dalam bekerja, tadi saya katakan. Setia untuk beribadah kepada Tuhan. Membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Karena dengan demikian, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang mungkin saja bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Dan yang terakhir, Pak Mama, saudara-saudari, apapun masalah yang kita hadapi secara pribadi maupun sebagai anggota dari sebuah persekutuan, entah itu keluarga, jemaat ataupun masyarakat pada saat ini, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memperhatikan dan pasti Tuhan akan menolong kita. Yang diminta dari kita adalah kita tidak menjauh dari. Sekali lagi, Elimelek dan Naomi mengalami masalah dan kesulitan yang lebih besar karena mereka meninggalkan Allah. Dalam pemahaman orang-orang zaman dulu, Pak Mama, Allah itu berkuasa dalam wilayah-wilayah tertentu. Karena itu ketika Naomi dan Elimelek meninggalkan Bethlehem, itu berarti mereka meninggalkan Allah. Dan ketika mereka pergi ke Moab, mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah atau dewa orang Moab. Kita bisa keluar dari masalah, dari kesulitan, dari krisis yang ada, bila kita mau tetap percaya dan berserah. Senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita untuk keluar dari persoalan yang ada. Kisah, sekali lagi kisah Ruth dan Naomi, bila kita baca sampai dengan akhir, menunjukkan hal mengalami penderitaan di awal, tetapi kemudian berakhir dengan kebahagiaan. Tuhan menolong dan memberkati kita, Bapak, saudara-saudaraku, dalam hidup ini, apapun masalah, kesulitan atau penderitaan yang sedang kita hadapi. Amin.